Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang sorotan media daripada Korea Selatan tentang kemenangan Garuda, Timnas Garuda U17 menentang Korsel baru-baru ini. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Reaksi kecewa fans Korea Selatan usai dipermalukan Timnas Indonesia U17 dikutip dari TV OneNews.com. Apakah ini lelucon? Apa yang kalian lakukan selama ini? KFA menghancurkan masa depan sepak bola Korea? Aku tidak bisa berkata apa-apa, tulis seorang netizen di media sosial resmi KFA, @TKFA. Aku tidak sanggup lagi, aku tidak bisa menerima kekalahan dari Indonesia. Kemampuan pemain Korea semakin menurun, tapi KFA dan pelatih hanya makan gaji buta. Ini bukan level yang seharusnya kalah dari Indonesia. Kata netizen lain, ini adalah hasil dari para pemimpin Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, yang mengembalikan Chung Mong-gyu pada tempatnya. Anda telah dihajar oleh seluruh generasi, tulis warganet lain. Pelatih Korea U17 tolong keluar, tulis salah satu warganet yang viral di media sosial. Kutukan Chung Mong-gyu, tulis netizen lain. Berada di grup C bersama tim raksasa seperti Korea Selatan serta raksasa Timur Tengah layaknya Afghanistan dan juga Yaman, pasukan tim Garuda sejatinya bukanlah tim yang diunggulkan di grup ini. Dari ranking FIFA Indonesia jelas ada di posisi terbawah, dengan Korea menjadi tim paling difavoritkan di grup C bahkan di turnamen ini. Tapi tunggu guys, inilah potensi besar dari pasukan muda tim Garuda asuhan Nova Arianto, berbekal para pemain dengan potensi besar, layaknya Goli, Mirza, Evandra, hingga Becker. Tim ini menunjukkan jika nggak ada tim yang nggak bisa dikalahkan, termasuk finalis Piala Asia 2023 Korea sekalipun. Bicara soal pertandingan Indonesia versus Korea, Korea yang unggul pengalaman dan lebih difavoritkan untuk menang, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal laga. Hasilnya beberapa peluang sempat tercipta melalui skema apik di area kotak penalti. Untung pertahanan kita punya fokus tinggi. Dengan penjaga gawang juga tampil oke. Indonesia punya kompak defense yang bagus dengan mengandalkan sepemain untuk bertahan. Saat dua pemain Korea menguasai bola, tiga pemain timnas punya organisasi yang bagus untuk langsung menutup ruang. Dan pada akhirnya, dengan mengandalkan derek pas ke area kosong, timnas juga menunjukkan transisi counter attack yang sangat bagus, yang tak jarang mengancam gawang Korsel. Dan terakhir, mentalitaslah yang menjawab sukses menghentikan gempuran Korea selama 90 menit. Keberuntungan itu tiba saat hadiah penalti didapatkan timnas di masa injury time. Sebelum Evandra sukses mengeksekusi tembakan penalti setelah sempat ditahan kiper. Korea juara 1. Dan ini adalah kemenangan bersejarah bagi timnas atas Korea. Ya, meski hanya menang tipis 1-0, namun sekali lagi, ini adalah kemenangan penting yang bersejarah. Kemenangan yang memberikan 3 poin yang juga mendekatkan timnas menuju ajang Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Di sisi lain, kekalahan Korea Selatan atas Indonesia jelas memberikan kejutan besar, tak terkecuali dari media di Korea. Salah satunya Sport Joseon. Mereka menuliskan sebuah artikel dengan judul "Saat Jepang menang 4 gol, tapi Korea justru tumbang di tangan Indonesia, yang mana sepak bola non sopan santun itu keras." Air mata pertama kekalahan mengejutkan, Piala Asia U17. Di artikel itu mereka menyebut
jika ini adalah bencana jeda tempat turnamen dimainkan dan menyebut jika ini adalah kekalahan pertama mereka atas Indonesia U17. Secara statistik, Korea memang menguasai laga itu. Mereka melepaskan total 21 tembakan. Tapi menariknya, hanya 3 yang efektif atau tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia yang menggunakan strategi counter attack sukses melepaskan 5 tembakan dengan 2 efektif dan 1 menjadi gol. Jelas Coach Nova memainkan strategi yang tepat di laga ini. Dan ia jelas jenius. Apa sih kunci keberhasilan dari timnas Indonesia untuk mengalahkan salah satu raksasa sepak bola Asia? Korsel, jawabannya adalah mentalitas. Sudah sejak awal Coach Nova mengingatkan bahwa para pemain timnas nggak boleh silau menghadapi Korea finalis Piala Asia U17 2023. Menurut Coach Nova, ia tahu bahwa Korea adalah salah satu klub terkuat di turnamen. Tapi para pemain harus bisa menghadapi dan kuncinya terletak di mental. Nah, mental inilah yang ditunjukkan para pemain timnas di laga kontra tim Ginseng itu. Fokus 90 menit jelas tak mudah, tapi berkat mentalitas untuk tak kenal menyerah, para pemain tak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka tak silau dengan nama besar Korea, apalagi dengan potensi besar yang mereka miliki. Meski main counter Itu dia guys, video menarik antara sorotan daripada media Korea ataupun Korsel tentang kemenangan timnas U17 menentang Korea ketika itu. Mentalitas anak buah Nova ini tidak pernah menyerah, tidak silau dengan kehebatan ataupun di atas kertas hebatnya Korea Selatan U17 itu. Tidak pernah goyah, tidak pernah takut untuk memberikan saingan. Sehinggalah ke minit-minit terakhir ya, ini gol ini berlaku pada minit injury time. Bayangkan, pada minit-minit terakhir lagi anak buah Nova ini tidak menyerah. Itu antara perbedaan yang besar yang membedakan timnas U17 ini dengan timnas Korsel, guys. Gila ya. Mentalitas tidak menyerah, tidak mentalitas pahlawan yang tidak pernah untuk mengaku kalah hinggalah ke menit-menit akhir. Itu yang membedakan antara timnas Indonesia dengan timnas yang lain, guys. Dianggap yang paling terbawah kedudukannya di dalam grup ini. Mungkin tidak dipandang oleh mana-mana grup, tetapi timnas U17 yang memberikan kejutan bahwa tim yang paling terkuat di dalam grup itu bisa dipatahkan, guys. Nah, ini memberikan amaran kepada timnas-timnas yang lain untuk bersedia. Umpama sama ini, guys, dengan taktikal yang direncanakan oleh Shin Tae-yong. Sukar untuk dibaca, dianggap diremehkan, dianggap sebagai tim yang paling tercorot di dalam grup itu, dan tidak diberikan perhatian. Tetapi apabila anak-anak Nova ini, anak timnas U17 ini memberikan kejutan di situ, maka mereka harus berhati-hati ini. Mereka tercengang setelah mereka dibungkam ketika itu, guys. Gila ya. Ini Nova benar-benar menerapkan taktikal daripada Mahaguru STY Shin Tae-yong itu, kayak benar-benar itu ditakutkan. Masih lagi aura-aura Shin Tae-yong itu masih melekat di jiwa sanubari kan dia ini kan pendamping kepada Shin Tae-yong Nova ini, jadi taktikalnya pastilah tidak jauh beda dan digunakan, dan ianya benar-benar berhasil dan membuahkan kemenangan kepada U17. Oke guys, apapun kita doakan agar timnas U17 ini bisa untuk lolos ke Piala Dun. Dan kita lihat nanti, kita ada beberapa lagi pertandingan ataupun perlawanan menentang dengan beberapa timnas di dalam grup ini. Dan kita doakan agar taktikal-taktikal yang akan dipersembahkan oleh Coach Nova ini begitu menarik untuk kita perhatikan dan juga kita saksikan kemudian. Oke guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, sampai semuanya.